Shalom, kembali lagi di Iktus Edu. Hari ini kita akan membahas mengenai kitab Hakim-Hakim. Setelah Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, Yosua meminta agar mereka tetap setia pada Allah dengan melakukan hukum Taurat, supaya bangsa-bangsa lain bisa mengenal siapa Allah Israel sesungguhnya. Kitab Hakim-Hakim menceritakan berbagai kegagalan bangsa Israel. Nama kitab ini pun diambil dengan melihat berbagai model kepemimpinan dari bangsa Israel pada zaman itu. Sebelum memiliki raja, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Maksudnya hakim-hakim di sini adalah mereka yang mengepalai sebuah wilayah, yaitu sekaligus pemimpin politik dan militer. Teman-teman, kitab Hakim-Hakim sungguh memilukan hati karena menceritakan kisah tragis kerusakan moral bangsa Israel, kepemimpinan yang buruk, dan bagaimana Israel menjadi bangsa yang tidak ada bedanya dengan bangsa Kanaan. Bagian awal kitab Hakim-Hakim ini dimulai dengan kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian. Ketika Yosua mengalahkan beberapa kota penting di Kanaan pada saat itu, sebenarnya masih banyak daerah yang harus direbut dan masih banyak orang yang tinggal di sana. Maksud saya, orang Kanaan yang tinggal di sana. Pasal 1 menceritakan adanya kelompok-kelompok orang Kanaan yang gagal diusir oleh bangsa Israel. Perlu diingat bahwa alasan utama mengusir mereka adalah agar bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan dari cara orang Kanaan menyembah dewa-dewa mereka, yaitu dengan menyerahkan anak mereka sebagai korban. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi orang yang kudus. Sayangnya, itu tidak terjadi. Pasal kedua menjelaskan bagaimana Israel dengan mudahnya hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan mengadopsi semua praktik budaya dan agama mereka. Hampir dari keseluruhan pasal, kita diberikan sebuah gambaran tentang segala sesuatu yang akan terjadi di keseluruhan kitab ini. Bagian sejarah yang terjadi di Israel pada saat itu merupakan sebuah rangkaian siklus yang melingkar seperti spiral. Bangsa Israel menjadi seperti orang Kanaan dan berdosa melawan Allah. Lalu Allah mengizinkan mereka dikalahkan serta ditindas orang Kanaan. Akhirnya bangsa Israel menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Kemudian Allah menghadirkan seorang penyelamat, seorang hakim dari antara orang Israel yang akan mengalahkan musuh dan membawa mereka ke era yang penuh kedamaian. Tetapi bangsa Israel kembali lagi melakukan dosa, dan kemudian hal serupa terjadi lagi. Secara tidak langsung, siklus ini menggambarkan pola dan alur selanjutnya dari kitab ini yang terus terulang dalam setiap kisah 6 hakim utama yang diceritakan di sini. Kisah tentang 3 hakim pertama yaitu Otniel, Ehud, dan Deborah. Kisah hakim-hakim ini menceritakan pertualangan yang berani dan penuh pertumpahan darah, baik untuk hakim-hakim itu sendiri atau orang-orang yang membantu mengalahkan musuh-musuh mereka dan membebaskan orang-orang Israel. Sedangkan kisah tentang 3 hakim selanjutnya lebih panjang dan berfokus pada lemahnya karakter mereka yang semakin hari semakin buruk. Selanjutnya yaitu Gideon. Dia memulainya dengan cukup baik, walaupun awalnya dia seorang penakut. Tetapi Gideon percaya bahwa Allah dapat menyelamatkan bangsa Israel melalui dirinya, sehingga dia mengalahkan tentara Midian yang hebat hanya dengan 300 orang sambil membawa obor dan kendi. Namun, Gideon sangat pemarah dan dia membunuh sesama orang Israel lainnya karena tidak membantunya perang. Lebih parahnya lagi, ketika dia membuat patung berhala dari emas hasil jarahan perang. Dan setelah ia mati, bangsa Israel menyembah patung itu sebagai Allah mereka. Siklus itu pun terjadi lagi. Hakim penting berikutnya adalah Yeftah, seorang perampok kejam yang tinggal di atas bukit. Ketika kehidupan di Israel semakin buruk, para pemuka Israel datang dan memohon bantuannya. Yeftah merupakan seorang pemimpin yang sangat ditaati. Ia memenangkan banyak pertarungan melawan orang Amon. Tapi sayangnya, dia tidak mengenal Allah Israel. Dia memperlakukan Allah Israel layaknya Allah orang Kanaan. Dia bersumpah mengorbankan anak perempuannya jika dia memenangkan perang. Kisah tragis ini menunjukkan betapa dalamnya bangsa Israel telah jatuh. Mereka tidak lagi mengenal karakter Allah mereka sendiri, sehingga menggiring hidup mereka kepada pembunuhan dan ibadah yang palsu. Hakim-hakim yang terakhir yaitu Simson. Sejauh ini adalah hakim yang terburuk. Awal hidupnya sangat menjanjikan, namun dia tidak menghormati Allah Israel. Hidupnya sembarangan, kejam, dan sombong. Dia menang telak dalam pertempuran strategis melawan bangsa Filistin, namun mengorbankan integritasnya.
hidupnya berakhir dalam kerusuhan sebuah pembunuhan massal. Nah, ini catatan pentingnya. Kalau kita perhatikan, ada sebuah tema yang mengulang di sini, bahwa pada saat-saat tertentu, Roh Allah memberikan kuasa pada setiap hakim-hakim yang hidupnya kacau balau itu, untuk membawa keselamatan yang besar. Kenyataan bahwa Allah memakai orang-orang itu tidak berarti bahwa ia mendukung semua pilihan dan tindakan mereka. Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umatnya. Namun, ia harus bekerja sama dengan para pemimpin yang lalim tersebut. Keseluruhan bagian ini menunjukkan betapa buruknya kehidupan yang mereka miliki. Kita nggak bisa lagi memisahkan orang Israel dan orang Kanaan. Itu barulah para pemimpinnya. Bagian akhir menunjukkan titik terendah dari bangsa Israel secara keseluruhan. Ada dua kisah terakhir yang tragis di sini, yang ditulis bukan untuk mematahkan semangat bangsa Israel, namun justru disusun untuk menurut sebuah frase penting yang diulang 4 kali. Pada waktu itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kisah pertama tentang seorang Israel bernama Mika yang membuat sebuah kuil khusus untuk berhala sembahannya, yang kemudian dijarah oleh tentara-tentara rahasia yang dikirim oleh suku Dan. Jadi mereka datang dan mencuri semuanya, lalu pergi dan membakar lais kota yang aman hingga luluh lantah, serta membunuh semua penduduknya. Kisah yang sungguh-sungguh mengerikan ketika Israel melupakan Allahnya. Kekuasaan mereka semakin besar dan mereka bertindak sesuka hati. Kisah terakhir dari kitab ini malah lebih buruk lagi, yaitu kisah yang sangat mengejutkan tentang kekerasan seksual dan kekerasan lainnya yang membawa Israel pada perang sipil pertamanya. Benar-benar sangat memilukan hati. Dan itulah intinya. Kisah-kisah ini adalah peringatan bahwa kejatuhan Israel yang berakibat pada kehancuran diri mereka sendiri adalah akibat mereka berpaling dari Allah yang mengasihi dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang mereka perlu dibebaskan kembali dari diri mereka sendiri. Satu-satunya secerca harapan dalam kisah ini ditemukan dalam baris yang diulang pada bagian akhir yang membentuk kalimat terakhir dari kitab ini. Tidak ada raja di Israel, sehingga kitab-kitab selanjutnya disusun untuk menceritakan asal-usul keluarga Raja Daud di kitab Rut, dan asal-usul kerajaan Israel itu sendiri di kitab 1 Samuel. Tapi, kisah dari kitab Hakim-Hakim ini memiliki nilai pembelajaran yang sederhana terhadap kondisi manusia. Namun, pokok utamanya ada pada kasih karunia Allah untuk mengirimkan seorang raja yang akan menyelamatkan umatnya. Demikian Iktus Edu pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. See you on the next video. Thank you and God bless.